Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlil fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bertemu kembali kita dalam acara Tadabbur Ilmi ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan syukur yang banyak ini menambah kekuatan lahir dan batin kita, terutama bisa memompa iman kita agar lebih mantap kembali. Oleh karenanya, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan tatkala Tuhanmu memaklumkan, apabila kamu bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kita. Namun apabila kita ingkar, inna azabi lasyadid, azab Allah sangatlah pedih. Oleh karenanya, sebagai hamba yang beriman, perbanyaklah syukur kepada Allah agar hidup kita menjadi bermutu dan indah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Syafaatnya yang kita nantikan, mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam golongan-golongan yang masuk dalam surganya Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tema kita pada saat ini adalah mempersiapkan diri bertaubat kepada Allah sebelum kematian menjemput. Saat ini sama-sama kita rasakan bagaimana Allah menguji kita semuanya dengan Allah menurunkan wabah COVID-19. Kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, harus dengan wabah, dengan virus yang bagaimana lagi agar bisa mengetuk hati kita, agar bisa mengingatkan badan kita ini senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus Allah menurunkan virus yang lebih hebat lagi daripada corona ini? Maka ini sudah menjadi peringatan kepada kita semuanya agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang saya bacakan di awal, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Di antara peringatan-peringatan musibah yang Allah kirimkan kepada kita, di antaranya adalah rasa khawatir. Corona yang melanda ini membuat kita was-was dan khawatir luar biasa. Sedunia ikut merasakan apa yang sudah terjadi. Maka ini momen kepada kita semuanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping rasa was-was adalah ditariknya nikmat, kehilangan buah-buahan, gagal panen di mana-mana, musibah banjir, tanah longsor, gempa bumi, belum lagi bencana-bencana lain yang Allah turunkan. Ini sungguh luar biasa. Ini kode alam yang diberikan kepada kita untuk ingat kepada Allah. Semua ini Allah yang berikan, maka jalannya, solusinya kembalikan kepada Allah. Ibaratkan kita mempunyai sebuah motor, bila bannya pecah, maka pergilah kita ke tampal ban, maka urusannya akan selesai. Apabila kita sakit, pergilah kita ke rumah sakit, apotek ataupun puskesmas.
maka urusannya akan selesai. Namun apabila kita sakit perginya ke tampal ban, maka urusan tidak akan selesai dan tidak akan menyelesaikan masalah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka perlu mengingatkan diri kita, al-mautul wahid wa asbabul katsir, bahwa satu-satunya penyebab kematian adalah ajal seseorang sampai, dan penyebab ajal ini adalah yang banyak. Ada yang meninggal karena sakitnya yang lama, ada yang meninggal karena sakitnya yang sebentar, ada yang karena tenggelam, ada yang kemudian makan hewan buas, kecelakaan, bencana alam dan sebagainya. Ini hanyalah sebab musababnya saja. Pada intinya maut datang kepada kita adalah ajalnya sudah sampai. Maka pertanyaannya kepada kita dari masing-masing, ketika ajal itu sampai kepada kita, sudahkah kita mempersiapkan diri? Seandainya boleh kita berandai-andai, besok pagi nyawa ini diambil oleh Allah, kemanakah larinya kita? Nikmat kuburkah atau sisa kuburkah yang akan kita dapatkan? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kita sudah bisa memprediksinya masing-masing. Maka apabila dia kurang, kita bisa menambahnya dengan hal yang baik. Apabila dia sudah cukup, maka memperbanyaknya akan menjadi lebih baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karenanya, selain rasa was-was, gagal panen, kemudian diturunkannya bencana alam, juga kehilangan jiwa, ini juga musibah. Maka sebelum kematian datang kepada kita, ada baiknya kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Allah tidak ingin kita kembali kepadanya dalam keadaan tidak beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Allah sendiri tidak menginginkan kita kembali dalam keadaan kekafiran. Allah ingin kita kembali dalam keadaan keimanan, dalam keadaan Islam yang bagus. Maka bertaubatlah kita kepada Allah sebelum ajal sampai kepada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, anak istrimu dari siksaan api neraka kelaknya, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allah pun telah mengingatkan di ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya iman dalam hatinya, taubatlah kamu dengan sebenar-benarnya taubat. Tubu ilallah, taubatlah kamu kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Jangan pernah kita taubat seperti yang diistilahkan para ustadz kita, dengan taubat sambal. Sudah tahu barang itu pedas, namun besoknya masih kita makan. Sudah tahu barang itu kita tak bisa memakannya, tak sanggup makan, masih besoknya masih kita makan. Inilah taubat sambal, berulang dan berulang. Oleh karenanya kita berusaha, apabila taubat ini sudah kita lakukan, maka laksanakan dengan sebaik-baiknya perintah Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kita menjalankan perintah Allah, dan berusaha sekeras-kerasnya kita menjauhi segala larangannya. Mungkin belumlah kita menjalankan perintah Allah secara penuh, namun paling tidak kita berusaha untuk menghindari larangan Allah, itu sudah cukup baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka ketika maut sampai kepada kita, kita sudah siap berserah diri kita kepada Allah. Kalau ibadah kita bagus, amal ibadah kita mantap, maka nikmat kubur saat kematian, mulai dari sakaratul maut sampai dimasukkan ke dalam kubur, sampai di alam barzahnya, nanti sampai yaumil hisab, kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita ingkar, kita mati dalam keadaan kekafiran, kembali kepada Allah dalam keadaan tidak beriman, maka itu merupakan azab dan neraka, kiamat kubur baginya. Karena penyesalan akan dimulai ketika dia ditanam dalam tanah sampai penantian di yaumil kiamah. Penyesalan itu terus terucap dari mulut kita. Seandainya aku tahu begini, maka minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Tapi Allah mengatakan kamu dikembalikan atau tidak dikembalikan sama saja. Jangan sampai leher
leher kita dibelenggu, mata kita ditutup, telinga kita ditutup, mulut kita ditutup, sehingga tidak lagi bicara yang baik, tidak lagi bisa mendengar yang bagus, tidak lagi bisa melihat hal yang baik, tidak lagi bisa menerima kebenaran. Maka mumpung masih ada waktu ini kepada kita semuanya, maka perbanyaklah ibadah kepada Allah, taubatlah sebelum ajal kita sampai. Inilah yang terbaik. Ketika kita meninggal dunia, hanya 3 yang kita bawa. Yang pertama adalah amal jariah, amalan yang tak terputus amalannya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, membagikan ilmu yang kita punyai, berbagi kepada orang lain serta bisa dimanfaatkan ilmunya. Lalu yang ketiga adalah doa dari anak-anak yang saleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan diri kita panutan bagi keluarga kita masing-masing, serta menjadikan anak keturunan kita yang soleh dan soleha, serta nantinya berbahagia kita baik di dunia maupun di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.